Mata air di bayangan bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 10. Sementara itu, Cempaka berkata, "Sudahlah Darwerdi. Biarlah aku mencari keterangan yang lebih banyak tentang orang-orang Kendali Putih dan orang-orang Pusparuri yang hilang itu. Meskipun aku sudah berpesan kepada murid-murid Sanggar Gading, bahwa jika aku juga tidak kembali, maka aku telah ditelan oleh sepasang bukit mati." Darwerdi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kau bergurau. Tetapi mungkin itu mempunyai kepentingan dengan kau." "Butalah," jawab Cempaka. "Tetapi bagaimana dengan persoalan kita? Aku tahu bahwa kau sudah mempunyai sikap yang pernah kau tawarkan kepada orang-orang Pusparuri. Tetapi mungkin kau mempunyai pertimbangan lain tentang pusaka itu? Sudah pernah aku katakan. Aku sudah berjanji dengan orang-orang Pusparuri. Kecuali jika pihak lain dapat menunjukkan bukti bahwa mereka lebih berkepentingan dengan pusaka itu daripada Kiai Pusparuri sendiri. Bukti itu pernah aku tawarkan. Bukan aku sendiri. Tetapi seseorang yang mempunyai derajat yang sesuai dengan pusaka itu. Jika ia memiliki pusaka itu, maka ia akan menjadi seorang yang berderajat sesuai dengan derajatnya yang sebenarnya. Ia sama sekali tidak ingin merampas kemukten dengan memiliki tahta. Tetapi ia ingin menggenggam hakikat dari kekuasaan yang sebenarnya, yaitu pada inti kekuatan. Dengan kekuatan itu ia akan dapat berbuat apa saja bagi kebahagiaan hidup umat manusia." Darwerdi tidak segera menjawab. Agaknya ia sedang merenungi kata-kata Cempaka. Namun kemudian ia bertanya, "Apakah maksudnya? Apakah ia ingin menjadi senapati agung yang pengaruhnya akan melampaui pengaruh raja justru karena ia menguasai prajurit?" Cempaka memandang Darwerdi dengan tajam. Kemudian ia mengangguk sambil menjawab, "Ya, begitulah. Dengan kekuasaan yang benar-benar berlandaskan kekuatan ia akan dapat berbuat banyak. Ia dapat memperbaiki segala kesalahan dan kekurangan yang ada, yang nampaknya tidak terjadi secara kebetulan." Darwerdi terdiam sejenak. Namun tiba-tiba saja ia tertawa. Semakin lama semakin keras, sehingga tubuhnya terguncang-guncang. "Kenapa kau tertawa?" bertanya Cempaka. Darwerdi berusaha untuk menahan tertawanya. Di sela-sela suara tertawanya yang tertahan-tahan ia berkata, "Aneh sekali. Tetapi memang mungkin sekali hal itu dapat dilakukan. Setelah mempunyai pengaruh yang sangat besar maka ia akan mengusir raja yang sedang berkuasa." Cempaka termangu-mangu. Namun kemudian jawabnya, "Jangan terlalu bodoh. Orang yang aku katakan itu, bukan orang yang berpikiran kerdil. Ia sadar tentang apa yang dilakukan." Tetapi suara tertawa Darwerdi justru meledak. "Darwerdi, apakah kau sudah menjadi gila?" "Cempaka," berkata Darwerdi di antara gelak tertawanya yang semakin menurun. "Kau jangan mengira akulah yang terlalu bodoh atau yang berpikiran kerdil. Kau kira orang yang kau katakan itu benar-benar ingin mendapatkan pusaka itu karena pengaruh gaibnya? Karena dengan memiliki pusaka itu ia akan mendapatkan kekuasaan dan derajat?" "Darwerdi," Cempaka memotong. "Kau mulai mengigau. Coba katakan, jika kau mengerti, apakah yang sebenarnya?" "Tidak. Aku tidak mengerti. Bertanyalah kepada orang yang kau sebut itu. Apakah benar seperti yang aku duga? Atau benar-benar pengertiannya memang sangat kerdil?" Cempaka menjadi semakin tegang. Dengan nada dalam ia bertanya, "Kau membuat aku semakin bingung. Darwerdi, coba katakan, apakah yang kau maksud sebenarnya?" "Aku tidak tahu Cempaka. Tetapi baiklah kau sampaikan kepada orang yang kau maksud. Selebihnya, aku akan berusaha untuk menemukan pusaka itu secepatnya berdasarkan keterangan yang kuterima. Setiap orang tentu mengira bahwa akulah orang yang memiliki keterangan terbanyak tentang pusaka itu, karena akulah orang yang dapat bertemu dan berhubungan dengan pengiring pangeran yang terusir dan telah meninggal itu. Meskipun pengiring itu tua dan cacat." Cempaka menggeram. Katanya, "Kau memang iblis Darwerdi. Tetapi berhati-hatilah sedikit dengan sikapmu itu. Mungkin kau memang seorang yang pilih tanding. Tetapi tentu ada orang yang melampaui kemampuanmu dan dapat mencekikmu sampai mati jika kau tidak mau menyebut rahasia itu. Siapapun dapat memaksa aku membuka rahasia. Tidak usah dengan mencekikku.
Tetapi aku minta seperti yang pernah aku katakan, jawab Darwerdi. Kau memang orang gila. Kau minta yang sulit dilakukan. Heh, apakah kau kira permintaanmu itu wajar? Bertanya Cempaka. Darwerdi tertawa kecil. Katanya, orang-orang Pusparuri telah menyanggupinya. Tetapi itu tidak terlalu mengikat bagiku. Jika pihak lain dapat menemukan orang itu lebih dahulu, maka aku akan mengatakan kepadanya, sejauh yang aku ketahui tentang pusaka itu. Kenapa kau sendiri tidak melakukannya, Darwerdi? Jika kau merasa seorang yang pinunjul, tentu kau akan berani datang ke istana Kapangranan dan menantangnya perang tanding. Pertanyaan semacam itu sudah aku dengar beberapa puluh kali. Orang-orang lain juga bertanya seperti itu kepadaku. Dan jawabku selalu tidak berubah. Aku harus mengerti tentang diriku sendiri. Aku tidak akan mampu melawan para pengawalnya yang jumlahnya jauh melampaui jumlah pengawal Senapati Agung. Tetapi aku tidak akan dapat melupakan dendamku kepadanya, karena ia telah membunuh ayahku, jawab Darwerdi. Kau merasa dirimu terlalu lemah. Tetapi kau memang keras kepala. Bagaimana jika terjadi sekelompok kekuatan menangkapmu dan memeras keterangan dari mulutmu dengan kekerasan? Adakah kelompok yang akan berbuat demikian? Aku adalah orang yang mudah mati. Jika aku ditangkap oleh sekelompok yang manapun juga, maka rahasia tentang pusaka itu tidak akan terungkapkan. Kelompok-kelompok yang sedang memburu pusaka itu akan mendendam terhadap siapapun yang berani membunuhku. Dengan demikian, maka kelompok itu tentu akan musnah. Kau kira tidak ada kekuatan yang dapat menangkapmu tanpa diketahui oleh orang lain? Sekarang misalnya, aku akan dapat menangkapmu dan membawamu ke padepokan tanpa diketahui oleh orang lain. Dengan satu isyarat, maka orang-orangku akan datang dengan tali yang tidak akan dapat kau putuskan. Heh, kau kira aku juga sendiri, sehingga kau dapat berbuat curang begitu? Bertanya Darwerdi. Anak iblis, geram Cempaka. Aku tahu, kau hanya menggertakku. Kalau begitu lakukanlah yang ingin kau lakukan itu. Tetapi jangan menyesal bahwa padepokanmu akan menjadi karang abang. Orang-orang Pusparuri, orang-orang Kendali Putih dan orang yang mana lagi akan bersatu dan menghancurkan padepokanmu yang sombong itu. Gila. Kau sungguh-sungguh gila. Tetapi baiklah, aku akan mempertimbangkan kemungkinan yang kau kehendaki. Kau mempunyai sepasukan pengikut seperti orang-orang Pusparuri dan orang-orang Kendali Putih. Kau dapat menyerbu ke istana pangeran yang tamak itu dan kemudian menangkapnya dan menyeretnya kepadaku. Aku akan membunuhnya perlahan-lahan meskipun ia akan merengek minta maaf kepadaku. Aku tidak gentar berperang tanding. Tetapi ia sangat curang, sehingga aku tidak akan dapat mempercayai kejantanannya dengan datang ke istananya dan menantangnya perang tanding. Ia tidak akan segan-segan menggerakkan pengawalnya untuk membunuhku dengan licik. Persetan. Aku tidak perlu ceritamu yang sombong itu. Katakanlah bahwa kau tidak mampu menghadapinya. Aku akan melakukannya. Tetapi jika kau ingkar tentang pusaka itu, maka kau akan mengalami nasib yang paling buruk yang pernah terjadi atas seseorang. Darwerdi tertawa. Dipandanginya orang yang menyebut dirinya Cempa itu dengan pandangan yang kecut. Jangan mengancam. Belum tentu bahwa kaulah yang akan dapat membawa pangeran itu kepadaku. Mungkin orang-orang Pusparuri. Mungkin dari pihak lain. Aku akan memberikan penawaran terbuka kepada siapapun. Hanya orang-orang Kendali Putihlah yang bodoh, yang ingin memaksakan kehendaknya tanpa melalui pembicaraan yang baik. Karena itu mereka tidak akan pernah kembali ke padepokannya. Dan kau telah melakukan sampai 2 rambahan. 2 orang yang kau bunuh terdahulu. Kemudian 2 orang lagi. Sedangkan yang terakhir adalah 2 orang Pusparuri. Itu cerita yang sangat gila. Kau sengaja membuat cerita semacam itu agar orang-orang Kendali Putih dan Pusparuri mendendamku. Tetapi jika mereka membunuh aku, maka kau pun kehilangan kesempatan sama sekali untuk memiliki pusaka itu. Orang yang disebut Cempaka itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, ternyata aku berhadapan dengan orang yang paling licik yang pernah aku kenal. Darwerdi, aku kira bahwa kau adalah seorang laki-laki jantan dan berpegang teguh pada setiap janji yang kau ucapkan. Tetapi sekarang, kau sudah berubah sama sekali. Kau bukan lagi Padmasana yang aku kenal. Setelah kau memasang gelar yang asing itu, kau benar-benar menjadi orang asing bagiku. Mungkin, jawab Darwerdi.
Tetapi itu bukan terjadi dengan tiba-tiba dan dengan sendirinya. Ada sebab yang menyebabkan aku berubah jika dugaanmu benar. Kematian ayahmu, bertanya Cempaka. Ya. Kematian ayahku telah membuat aku lupa segala-galanya. Aku lupa akan diriku sendiri di saat yang lampau. Lupa akan sifat dan watak itu. Yang aku inginkan kemudian hanyalah membalas dendam. Itu saja. Dan bagi mereka yang dapat menolongku, aku menyediakan imbalan yang tidak ternilai harganya, meskipun belum sepadan dengan nilai ayahku itu. Kau memang anak iblis. Tetapi baiklah, aku akan melakukannya. Berapa hari kau memberi aku waktu? Lebih cepat lebih baik, jawab Darwerdi. Dan pusaka itu kini sudah di tanganmu, bertanya orang itu. Pertanyaanmu juga gila. Aku tidak dapat menjawab. Tetapi demikian orang yang aku maksud itu kau serahkan kepadaku, maka imbalan itu pun akan kalian terima. Perubahan sifat dan watakmu membuat aku ragu-ragu, terserah kepadamu, jawab Darwerdi. Cempaka pun kemudian bangkit dan berjalan selangkah maju. Katanya, aku akan melakukannya. Bukan saja karena pusaka itu. Tetapi aku menjadi kasihan melihat seorang anak muda yang pernah dipuji karena kejantanannya, tiba-tiba telah menjadi licik dan pengecut. Tiba-tiba saja Darwerdi tertawa berkepanjangan. Katanya, jangan mencoba menyinggung harga diriku. Aku sudah tidak mempunyai harga diri lagi. Kau boleh menghina aku. Kau boleh mengumpat tanpa kendali. Apa saja yang kau katakan tentang diriku tidak akan aku hiraukan. Bagiku, orang itu dapat kau bawa kemari. Terdengar Cempaka menggeretakkan giginya. Tetapi ia masih berjalan mondar-mandir. Sudahlah Cempaka, berkata Darwerdi kemudian. Aku tidak dapat terlalu lama di sini. Aku akan pergi ke gardu ronda. Aku senang berada di gardu bersama anak-anak muda yang bodoh dan dungu. Yang hanya tahu merebus ketela pohon sambil berkelakar tanpa arti. Jika kau perlukan aku, hubungi aku. Aku akan sangat bergembira jika kau segera datang dengan orang yang aku inginkan itu. Cempaka menggeram. Tetapi ia tidak menjawab. Darwerdilah yang kemudian meninggalkan tempat itu lebih dahulu, sambil berpesan. Jika kau terlambat, maka pusaka itu akan jatuh ke tangan orang lain, dan kau akan kehilangan kesempatan tanpa batas kemungkinan. Gila, geram Cempaka sambil menghentakkan tangannya. Tetapi Darwerdi justru tertawa sambil meninggalkan tempat itu. Sepeninggal Darwerdi, Cempaka masih duduk beberapa saat sambil merenungi kata-kata Darwerdi. Sekali-kali masih terdengar ia menggeram dengan kesal. Dalam pada itu, Jelit Heng yang merasa tidak perlu lagi menunggui Cempaka yang sedang merenung itu pun kemudian beringsut. Ia akan segera meninggalkan tempat itu, menemui kawan-kawannya di gardu. Jika ia terlalu lama tidak nampak, mungkin kawan-kawannya akan mencarinya. Apalagi jika mereka tidak menemukannya di rumah. Maka tentu akan timbul berbagai macam dugaan. Mungkin justru ada yang menyangka bahwa ia telah dibawa hantu seperti kuncung. Tetapi malang bagi Jelit Heng. Di luar sadarnya, betapapun ia berhati-hati, namun seekor burung gemak yang bersembunyi di gerumbul pula, telah terkejut dan meloncat berlari sambil memekik-mekik karena tersentuh kakinya. Gila, geram Jelit Heng di dalam hatinya. Tetapi ia tidak mendapat kesempatan lagi. Cempaka ternyata seorang yang tangkas dan cepat menanggapi keadaan. Demikian ia mendengar gemeresak dedaunan yang tersibak oleh burung gemak itu, maka ia pun telah meloncat berdiri sambil menggeram. Siapa yang telah jemu memandang bintang di langit? Jelit Heng menjadi berdebar-debar. Tetapi ia tidak ingin menanggapi orang itu. Ia masih harus tetap merahasiakan dirinya sejauh dapat dilakukan. Jika ia tidak menghindar, maka berarti bahwa ia harus bertempur. Pilihannya adalah dibunuh atau membunuh. Jika ia mati, maka tugasnya akan selesai tanpa arti sama sekali. Tetapi jika ia membunuh, maka ia tidak akan dapat mengikuti perkembangan persoalan yang telah didengarnya. Kematian Cempaka akan menutup penyelidikannya, karena Darwerdi akan segera berhubungan dengan orang lain yang tidak dikenalnya, dan yang masih harus diselidikinya sejak permulaan sekali. Tetapi Jelit Heng tidak banyak mendapat kesempatan. Cempaka yang telah berdiri, telah maju selangkah dengan penuh kewaspadaan. Untuk sesaat Jelit Heng masih tetap berada di tempatnya yang terlindung oleh rimbunnya dedaunan.
Namun ia telah bersiap untuk berbuat sesuatu yang dianggapnya paling baik yang diketemukan dalam waktu pendek itu. Dalam pada itu, Cempaka yang bergeser mendekat menggeram. Keluarlah dari persembunyian itu. Marilah kita berhadapan dengan jantan. Apakah kau orang yang disebut kawan Darwerdi yang mengawasinya jika terjadi sesuatu? Jelit Heng tidak menjawab. Ia masih berdiri diam. Cepat, sebelum aku mengambil sikap yang mungkin tidak akan menyenangkan bagimu, suara Cempaka menjadi semakin keras. Karena Jelit Heng tidak menjawab dan sama sekali tidak berbuat sesuatu, maka Cempaka pun melangkah semakin dekat. Dengan suara yang gemetar oleh kemarahan, ia berkata, "Heh, apakah kau seorang pengecut atau seorang yang gila?" Memang tidak senang disebut sebagai seorang pengecut. Tetapi Jelit Heng masih tetap mengendalikan dirinya. Ia tidak akan melayani orang itu dalam satu pertengkaran jasmaniah. Ia tidak mau dibunuh, tetapi terhadap orang itu, ia tidak ingin membunuh. Jika kau tetap tidak mau keluar, aku akan mengeluarkanmu dari gerumbul itu. Agaknya kemarahan orang itu tidak terkendali lagi. Jelit Heng menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Cempaka itu memungut batu pada sebesar genggaman tangannya. Kemudian ia memusatkan pendengarannya untuk mengetahui di manakah arah yang paling tepat dari orang yang bersembunyi di balik gerumbul itu. Jelit Heng yang berada di balik gerumbul dapat melihat dari sela-sela dedaunan apa yang akan dilakukan oleh Cempaka. Nampaknya memang sederhana sekali. Cempaka akan melemparkan sebuah batu padas ke dalam gerumbul itu. Namun Jelit Heng pun sadar bahwa kekuatan lontar orang yang bernama Cempaka itu tentu bukanlah kekuatan orang kebanyakan. Karena itulah, maka ia pun telah mempersiapkan dirinya pula. Seperti yang diduganya, maka sejenak kemudian, Cempaka telah melemparkan batu padas itu dengan sekuat tenaganya. Seperti yang diperhitungkan, maka kekuatan lontarannya benar-benar mengerikan. Yang terdengar kemudian adalah suara gemeresak, bagaikan angin prahara. Batu yang hanya segenggam tangan itu telah melanda gerumbul tempat Jelit Heng bersembunyi, bagaikan sebuah pisau yang terbang menebas dedaunan pada gerumbul itu. Ranting-ranting pun berpatahan dan desir anginnya bukan saja menggugurkan daun-daun yang sudah menjadi kuning, tetapi gerumbul itu bagaikan disapu menjadi gundul. Namun dalam pada itu, orang yang bernama Cempaka itu sempat melihat bayangan hitam yang bagaikan angin, terlontar dari balik gerumbul yang dihantamnya itu ke balik gerumbul yang lain, sehingga karena itu, kemarahannya pun telah menjadi semakin menyala di hatinya. "Siapa kau, hei? Siapa? Jika kau pengikut Darwerdi, katakanlah. Aku tidak akan membunuhmu, meskipun yang kau lakukan atas perintahnya itu sangat menjengkelkan." Jelit Heng tidak menjawab. Tetapi seolah-olah ia tidak berani berkedip, karena Cempaka telah memungut batu pada sebesar genggaman tangannya pula. "Kau harus mengerti, dengan siapa kau berhadapan," geram Cempaka. Jelit Heng telah bersiap-siap menghadapi prahara yang luar biasa itu. Jika sekali lagi Cempaka melemparkan batunya, maka ia pun harus segera bergeser ke balik gerumbul berikutnya. Tetapi apakah ia akan berbuat demikian sampai 3-4 kali? Jika akhirnya ia tidak sempat lagi berpindah gerumbul-gerumbul yang akan menjadi gundul, maka dia harus menghadapi orang itu. Namun Jelit Heng menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Cempaka bersiap untuk mengayunkan batu itu. Dengan sungguh-sungguh Jelit Heng memperhatikan apa yang akan terjadi kemudian. Akhirnya Jelit Heng memutuskan untuk meninggalkan saja tempat itu selagi orang yang menyebut dirinya bernama Cempaka itu belum melihat wajah dan wujudnya. Selain malam yang buram, juga karena Jelit Heng tidak pernah dengan terang-terangan menghadapinya. Karena itu, ketika sekali lagi Cempaka melontarkan batu padas di tangannya bagaikan hembusan badai yang dahsyat, Jelit Heng tidak lagi meloncat dan bersembunyi ke gerumbul yang lain. Tetapi ia pun kemudian meloncat berlari meninggalkan tempat itu. "Pengecut!" Cempaka berteriak ketika ia melihat bayangan yang dengan tangkas meloncat menghindari lontaran batu padasnya. Bukan saja bersembunyi di balik gerumbul yang lain seperti yang telah dilakukan, tetapi bayangan itu pun berlari dengan cepatnya meninggalkan kaki bukit gundul itu tanpa menghiraukan gerumbul yang bagaikan dihantam amukan badai yang mengerikan, hanya oleh sebutir batu padas yang besarnya tidak lebih dari genggaman tangannya. Namun yang lontarannya dilambari oleh kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Agaknya Cempaka tidak mau melepaskan orang yang telah mengganggunya itu begitu saja. Karena itu, maka ia pun segera meloncat mengejarnya. Cempaka merasa bahwa ia akan dapat menyalurkan kemampuannya pada lontaran kakinya untuk mempercepat larinya,
sehingga ia akan segera dapat menangkap orang yang telah membuatnya marah itu. Sejenak kemudian maka Cempaka telah berlari seperti angin. Ia menyalurkan kemampuannya yang luar biasa tidak lagi pada ayunan tangannya yang melontarkan batu padas itu, tetapi pada ayunan kakinya untuk segera menangkap Jelit Heng. Tetapi Cempaka terkejut melihat orang yang dikejarnya. Ternyata orang yang dikejarnya itu pun mampu berlari sangat cepat. Seperti yang dilakukannya. Gila, geramnya. Sejak aku melihat ia berhasil menghindari lemparanku, aku sudah curiga bahwa ia bukannya orang yang tidak berilmu. Karena itu, maka Cempaka pun kemudian telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Ia tidak mau kehilangan orang yang telah mengintipnya dan mendengarkan segala pembicaraannya, meskipun orang itu memang mungkin sekali diperintahkan oleh Darwerdi. Dalam pada itu, Jiteng pun mengumpat di dalam hatinya. Ternyata orang yang menyebut dirinya Cempaka itu benar-benar orang yang luar biasa, sehingga ia tidak dapat memperpanjang jarak antara dirinya dengan orang yang mengejarnya itu. Tetapi Jelit Heng tidak mau tertangkap. Karena itu ia pun berusaha mempercepat langkahnya menyusuri jalan setapak. Bahkan kemudian ia pun memotong arah, melintasi pematang dan meloncati parit-parit. Jiteng pun kemudian sadar bahwa ia tidak akan dapat berlari lebih cepat lagi. Dan ia pun sadar bahwa ia tidak akan dapat meninggalkan orang yang mengejarnya. Karena itu, maka yang dilakukannya adalah memilih jalan yang mungkin dapat mengurangi kecepatan laju langkah orang yang mengejarnya, karena Jelit Heng merasa bahwa ia lebih mengenal jalan-jalan sempit. Pematang-pematang, tanggul parit dan bahkan menyusup di antara gerumbul-gerumbul perdu. Tetapi betapapun juga, Jelit Heng masih sempat membuat pertimbangan. Ia tidak mau memberikan kesan bahwa ia adalah orang dari Lumban Wetan. Ia pun tidak mau memberikan kesan bahwa ia tinggal di atas bukit berhutan, karena dengan demikian akan dapat menuntun perhitungan Darwerdi atas dirinya yang tinggal di Lumban Wetan, atau mereka yang menghuni bukit berhutan itu. Karena itu, Jelit Heng justru berlari ke arah yang lain sama sekali. Ia pun juga tidak berlari menuju ke Lumban Kulon, karena dengan demikian ia akan menyusul Darwerdi yang tentu berjalan tidak secepat ia berlari. Sambil berlari orang yang menyebut dirinya Cempaka itu pun mencoba untuk menebak. Namun ia sama sekali tidak dapat menduga-duga siapa orang itu jika ia bukan pengikut Darwerdi. Jika benar ia pengikut Darwerdi, maka pantaslah jika orang-orang Kendali Putih dan orang-orang Pusparuri yang pernah datang kemarin tidak akan pernah kembali, berkata Cempaka itu di dalam hatinya. Karena pikiran itulah, maka ia mulai menimbang-nimbang. Ia mulai membayangkan, apakah memang begini cara Darwerdi membinasakan lawannya. Ia memancing orang yang tidak disukainya dengan cara seperti yang sedang terjadi itu. Kemudian dengan licik membinasakan mereka. Persetan, geram Cempaka. Aku bukan orang yang hanya setingkat dengan budak-budak dari Kendali Putih dan budak-budak Pusparuri. Aku tidak peduli siapakah orang itu. Aku harus menangkapnya dan kemudian memaksanya berbicara. Tetapi setiap kali orang yang menyebut dirinya Cempaka itu tanya dapat mengumpat, karena ia tidak dapat segera menangkap lawannya. Sebenarnya lah bahwa di antara kedua orang itu telah terjadi pertempuran yang aneh. Mereka tidak mengadu ketangkasan, kecepatan bergerak dalam tata kanuragan, tidak pula mengadu ilmu pedang dan membenturkan kekuatan. Tetapi mereka sedang berlomba kecepatan berlari dan daya ketahanan mereka. Mereka harus mengatur pernafasan mereka sebaik-baiknya agar mereka tidak segera diburu oleh desah nafas di lubang hidung. Mereka pun harus tetap mempertahankan kecepatan ayunan kaki mereka, agar mereka setidak-tidaknya dapat mempertahankan jarak antara keduanya. Demikianlah, maka keduanya telah berlari seperti angin di dalam gelapnya malam. Jiteng seolah-olah yang telah memilih jalan yang akan mereka lalui. Kesempatan memilih dan pengenalan atas daerah yang menjadi arena bertarungan itulah agaknya yang memberikan keuntungan kepadanya. Ia dapat dengari tiba-tiba berbelok karena ia memang mengenal jalur jalan itu dengan baik. Ia dengan tangkasnya meloncati parit yang cukup lebar meskipun tidak berair di musim kering. Ia dapat berlalu seperti angin di pematang yang sempit, karena ia mengerti di manakah tanah yang keras dan di manakah yang gembur atau licin. Karena itulah, maka jarak yang semula bagaikan telah ditentukan itu semakin lama menjadi semakin panjang. Jelit Heng perlahan-lahan dapat menjauhi orang yang mengejarnya, persetan, geram Cempaka. Orang gila itu harus dibunuh biarpun ia pengikut Darwerdi.
Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa karena orang yang dikejarnya seolah-olah menjadi semakin jauh. Setiap kali ia mengatur keseimbangan selagi berlari di pematang yang sempit apalagi kadang-kadang licin dan miring, sehingga kecepatannya harus dikuranginya. Oh, gila, ia menggeram. Tetapi orang yang menyebut dirinya bernama Cempaka itu tidak dapat berbuat apa-apa. Justru yang terjadi adalah bahwa jarak mereka semakin lama menjadi semakin panjang. Kenyataan itu memang sangat menyakitkan hati. Tetapi ia tidak dapat mengingkarinya. Dengan kemarahan yang menghentak jantung, ia melihat orang yang dikejarnya semakin lama menjadi semakin jauh menusuk ke pusat kegelapan. Berhenti pengecut, oleh kemarahan yang memuncak, maka ia pun telah berteriak sekuat-kuatnya. Apalagi Cempaka menyadari bahwa mereka sedang berada di bulak yang panjang, sehingga tidak akan ada orang yang mendengarnya. Mungkin ada 1-2 orang yang berada di sawahnya di malam hari, tetapi mereka tidak akan dapat berbuat sesuatu atau memberikan keterangan suatu apapun tentang suaranya. Tetapi Jlit Heng sama sekali tidak berhenti. Ia tidak dapat menuruti perasaannya yang sakit oleh teriakan-teriakan orang yang menyebut dirinya Cempaka itu dengan mengumpatinya sebagai seorang pengecut. Tetapi ia pun tidak dapat melepaskan perhitungannya untuk waktu yang cukup panjang dalam tugasnya. Karena itulah, Jlit Heng masih berlari terus, ia sudah mengelilingi beberapa padukuhan di Lumban Wetan dan Lumban Kulon lewat bulak-bulak panjang. Bahkan kadang-kadang ia sudah terdorong ke tempat yang agak jauh dari padukuhan Lumban. Namun Jlit Heng setiap kali telah melingkar kembali mendekati Bukit Gundul itu. Akhirnya Cempaka pun harus mengakui bahwa ia tidak akan dapat mengejar orang yang telah bersembunyi dan mendengarkan percakapannya dengan Darwerdi. Namun dugaannya pun kuat, bahwa orang itu adalah pengikut Darwerdi yang mendapat tugas daripadanya untuk mengamati keadaan, seperti yang dikatakan oleh Darwerdi sendiri. Ada keinginannya untuk menemui Darwerdi dan mengumpatinya, karena kecurigaannya. Tetapi ia pun sudah terlanjur mengatakan kepada Darwerdi bahwa dengan isyarat, ia akan dapat memanggil orang-orangnya untuk datang ke Bukit Gundul dan menangkap Darwerdi. Karena itu, niatnya untuk bertemu dengan Darwerdi itu pun diurungkannya. Lebih baik baginya untuk meninggalkan tempat itu, dan mempersiapkan diri menghadapi tugas-tugas berikutnya sehubungan dengan permintaan Darwerdi untuk menangkap seseorang yang pernah membunuh ayahnya. Tetapi Cempaka tidak dapat tergesa-gesa berbuat demikian, karena ia masih harus melaporkan hasil pembicaraannya dengan Darwerdi dan merencanakan langkah-langkah berikutnya yang mapan. Dalam pada itu, Jlit Heng masih saja berlari. Baru ketika ia yakin bahwa orang yang menyebut dirinya Cempaka sudah tidak mengejarnya terus, ia memilih arah yang sebenarnya. Hampir di luar sadarnya, maka ia pun telah melangkah dengan tergesa-gesa menuju ke bukit berhutan. Seolah-olah ada keharusan baginya untuk datang dan menceritakan apa yang terjadi kepada orang tua yang bernama Kiai Kanti itu. Ketika Jlit Heng mendekati tempat yang dihuni oleh Kiai Kanti, malam telah menjadi semakin kelam. Namun agaknya Kiai Kanti masih belum tidur menunggui anak gadisnya yang nyenyak. Karena itu, maka ia pun mendengar desir halus mendekati tempatnya. "Aku Kiai," desis Jlit Heng sebelum Kiai Kanti meloncat berdiri. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Tentu ada cerita yang menarik." "Apakah Kiai sudah mengetahuinya?" bertanya Jlit Heng. Kiai Kanti menggeleng. Jawabnya, "Belum Ger. Tetapi menilik nafasmu yang bergejaran, maka kau tentu sedang dalam ketegangan. Dan mungkin kau sudah melakukan sesuatu yang telah memeras tenagamu." Jlit Heng pun kemudian duduk di samping Kiai Kanti di atas anyaman ilalang. Sejenak ia mengatur pernafasannya. Baru kemudian ia mulai bercerita. "Aku tidak tahu Kiai apakah Kiai terlibat di dalam masalah ini atau tidak. Seandainya Kiai akut serta dalam perebutan pusaka itu, maka aku telah terjebak di sini," berkata Jlit Heng. "Kau masih saja ragu-ragu Ger," berkata Kiai Kanti. "Tetapi aku pun menyadari bahwa hal itu wajar sekali. Namun jika masih ada sedikit kepercayaan, biarlah sekali lagi aku menegaskan bahwa aku telah mengungsi dari padepokanku yang hancur oleh banjir, gempa dan tanah longsor." Jlit Heng menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk ia berkata, "Aku percaya Kiai." Namun tiba-tiba saja terdengar Swasti yang masih memejamkan matanya menyahut. "Percaya atau tidak percaya, itu bukan persoalan kita Ayah, seperti juga kita dapat percaya atau tidak percaya.
Karena sebenarnya lah bahwa kadang-kadang orang yang menginginkan sendiri, selalu mempersoalkan niat orang lain. Ah, desis Kiai Kanti. Jika kau masih tidur, tidur sajalah. Jangan separuh tertidur, separuh ikut dalam pembicaraan ini, sehingga kata-katamu tidak ubahnya seperti orang yang sedang mengingau di dalam tidur. Aku tidak tidur ayah, jawab Swasti. Tetapi ia tidak bangkit. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak banyak menghiraukan gadis itu. Setelah beberapa kali ia bertemu maka ia pun mulai mengenal sifat gadis itu. Tetapi tiba-tiba saja Swasti bertanya masih sambil berbaring di belakang pohon. Kenapa Darwerdi harus dicurigai dan dibayangi? Kiai Kanti menarik nafas pula. Katanya. Seperti yang selalu aku katakan Swasti, pendatang di daerah ini tentu akan saling mencurigai. Tetapi Darwerdi tidak mencurigai siapapun di sini, berkata Swasti kemudian. Kiai Kanti tersenyum. Katanya. Ia terlalu banyak bertanya dan banyak memperhatikan kita. Apakah itu salah satu bentuk kecurigaan atau bukan, aku tidak dapat mengatakannya. Swasti mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Jelit Heng yang termangu-mangu pun kemudian berkata. Kiai. Besok aku dan beberapa orang kawan akan melanjutkan kerja ini. Mudah-mudahan air itu cepat dapat dikendalikan. Besok kita akan mencoba mengalirkan sebagian kecil dari arusnya, apakah air itu dapat mengalir seperti yang kita kehendaki. Baiklah Nger. Aku kira besok kita sudah dapat melakukannya. Kita membuka sedikit tebing arus air yang mengalir keluar di bawah tanah itu. Dengan demikian kita akan dapat mengetahui dan menentukan kerja kita seterusnya. Sementara yang lain mulai menaikkan tulang-tulang atap gubuk Kiai itu, desis Jelit Heng kemudian. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Lalu katanya. Alangkah senangnya tinggal di bawah atap, meskipun atap ilalang. Beberapa saat lagi, padepokan Kiai akan siap di lereng bukit ini. Bukan sekedar rumah beratap ilalang. Jika orang-orang Lumban dapat memetik hasil jerih payah Kiai dengan mempergunakan air itu, maka mereka akan membantu dengan senang hati. Kiai Kanti tertawa. Desisnya. Mudah-mudahan Ger. Jeliteng pun kemudian minta diri. Ia harus segera kembali kepada kawan-kawannya. Jika ada kecurigaan Darwerdi dan mencarinya, maka tugasnya akan bertambah sulit. Di hari berikutnya, Jelit Heng dan beberapa orang kawannya telah mulai bekerja pula membantu Kiai Kanti di lereng bukit berhutan itu. Salah satu dari yang disebut sepasang bukit mati. Selagi beberapa orang sibuk memasang tulang-tulang rumah gubuk Kiai Kanti, maka Jelit Heng dan Kiai Kanti sendiri dengan sungguh-sungguh sedang memperhitungkan kemungkinan arus air yang akan mulai dialirkan sedikit demi sedikit lewat saluran yang sudah disiapkannya. Kita akan menyobek tebing saluran air itu sedikit, berkata Kiai Kanti. Dengan demikian, kita akan mengetahui apakah jalur air itu sudah benar. Kita akan memecah batu padas itu Kiai, agar alirannya tidak cepat membesar karena pintu airnya juga dengan cepat membesar, berkata Jelit Heng. Kemungkinan arus air yang akan mulai dialirkan sedikit demi sedikit lewat saluran yang sudah disiapkannya. Bagus Nger. Bagus. Kita akan membuat pintu air justru pada batu padas yang keras, sahut Kiai Kanti. Kedua orang itu pun kemudian memilih tempat yang paling baik, sesuai dengan jalur parit yang sudah tersedia. Dengan hati-hati mereka memecah tanggul yang terjadi dari batu-batu padas yang keras. Seperti yang mereka perhitungkan, maka ketika pintu yang dibuat oleh Jelit Heng dan Kiai Kanti itu cukup dalam, air yang bergejolak di dalam jalurnya menuju ke luang di bawah tanah itu pun mulai meluap. Sedikit demi sedikit, lewat pintu pada batu padas yang cukup keras. Sudah cukup Kiai, berkata Jelit Heng kemudian. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya air yang meluap dan kemudian menjalar menyusuri jalur jalan yang memang sudah disediakan, menuruni tebing bukit berhutan itu. Kita akan melihat, apakah air itu dapat terkendali sampai ke bawah bukit Kiai, berkata Jelit Heng. Dan kita akan mengikuti, apakah luapan air itu akan benar-benar masuk ke dalam sungai. Jadi, bertanya Kiai Kanti. Kita akan turun. Aku akan minta agar kawan-kawan meneruskan kerja mereka, sementara kita turun, jawab Jelit Heng. Keduanya pun kemudian berlari-lari menuruni tebing, setelah mereka berpesan kepada anak-anak muda yang lain, yang sibuk dengan gubuk Kiai Kanti.
Mereka seolah-olah berlomba dengan ujung arus air yang menuruni jalurnya. Kadang-kadang Jelit Heng memotong arah, meminta sehingga ia dapat mendahului arus air yang cukup cepat, meskipun tidak terlalu deras, karena pintu yang dibuat oleh Jelit Heng dan Kiai Kanti memang belum terlalu besar. Ketika mereka sampai di bawah bukit, mereka masih sempat melihat ujung air itu meleleh dan masuk ke dalam parit yang sudah tersedia. Lewat parit itu, maka air pun menuju ke padang perdu, menyusup di sela-sela gerumbul-gerumbul liar menuju ke sungai yang hampir tidak berair di musim kering. Kita akan segera dapat membuktikan Kiai, berkata Jelit Heng sambil tersenyum. Orang-orang padukuhan Lumban tidak akan segan berbuat sesuatu bagi Kiai, yang akan membangun sebuah padepokan. Mungkin padang perdu ini akan segera berubah menjadi tanah persawahan dan pategalan yang subur, yang basah di segala musim. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Dengan hati yang berdebar-debar Kiai Kanti melihat, air yang masih terlalu sedikit itu akhirnya tumpah ke dalam sungai seperti yang mereka kehendaki. Kerja kita sudah selesai Kiai, pada tahap pertama, berkata Jelit Heng kemudian. Ya. Kita akan dapat mengatur, seberapa banyak air yang akan kita sadap dari belumbang itu, sahut Kiai Kanti. Seluruhnya Kiai. Bukankah itu lebih baik daripada air itu hilang di telan tanah? Tetapi wajah Kiai Kanti nampaknya dibayangi oleh keraguan-raguan, sehingga Jelit Heng pun bertanya. Apa Kiai mempunyai pendapat lain? Nampaknya memang demikian Ger. Air itu akan lebih baik kita pergunakan di sini daripada hilang di dalam tanah. Tetapi kau lupa, bahwa pada suatu saat, tempat yang rendah. Mungkin air yang muncul dari dalam tanah itu, sejak lama menjadi sumber penghidupan orang-orang di sekitarnya. Jika kita yang di sini, menyadap air itu seluruhnya, maka mata air di tempat yang jauh itu akan menjadi kering. Kau dapat membayangkan akibatnya atas orang-orang yang mengantungkan diri pada sumber air itu. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, Kiai benar. Aku tidak memikirkan sampai sejauh itu, Kiai, ia berhenti sejenak, lalu. Justru sikap itu harus kita perhatikan. Kita harus memberitahukan hal itu kepada orang-orang lain yang mungkin akan dengan serakah mengambil air dari belumbang itu seluruhnya bagi tanah Lumban Wetan atau Lumban Kulon. Kemungkinan itu memang besar sekali. Meskipun demikian, kita akan berusaha untuk meyakinkan mereka, bahwa mereka tidak boleh terlalu mementingkan diri sendiri. Jelit Heng mengangguk-angguk. Sementara itu, gemericik air yang menuruni tebing, telah menyatu dengan arus air sungai yang hampir kering. Pengaruh air dari belumbang itu memang belum nampak. Tetapi bagi Kiai Kanti dan Jelit Heng, rasa-rasanya semuanya sudah jelas. Bahkan Jelit Heng pun kemudian berkata, Kiai, kita akan dapat menunjukkan air itu kepada Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Mereka akan dapat mengerahkan orang-orangnya untuk membendung sungai atau untuk sementara mengalirkan arus air itu ke dalam parit yang sudah ada, meskipun kering di musim kemarau. Tetap Kiai Kanti menggeleng. Jawabnya. Semula aku tidak memikirkannya Ger. Tetapi sekarang aku melihat, bahwa jika air itu akan dialirkan langsung ke parit, maka parit itu hanya akan mengairi sawah dan ladang di daerah Lumban Wetan. Hal itu akan dapat menimbulkan persoalan bagi Lumban Kulon. Karena itu, memang sebaiknya kita melakukan seperti yang kau katakan beberapa saat yang lampau. Air itu masuk ke dalam sungai, kemudian diangkat ke dalam parit di sebelah menyebelah sungai, sehingga Lumban Wetan dan Lumban Kulon akan dapat menikmatinya meskipun tidak memenuhi segala kebutuhan di musim kering, tetapi sudah akan dapat mendorong kemajuan hasil tanah yang cukup besar. Jelit Heng mengangguk-angguk. Sambil memandang ke arah Lumban Wetan dan Lumban Kulon ia berkata, Kiai benar. Sekali lagi nampak, bahwa Kiai berpikir jauh. Agaknya aku masih harus mengendapkan diri untuk dapat melihat jarak seperti yang Kiai lihat. Meskipun sampai saat ini nampaknya tidak ada persoalan atas Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Tetapi jika masalah air itu mulai terasa, justru akan dapat menimbulkan persoalan baru yang cukup gawat. Apalagi menilik sikap putra Ki Buyut di Lumban Kulon. Agaknya sikapnya tidak selunak sikap ayahnya yang menjadi semakin tua. Kiai Kanti pun memandangi pula beberapa pedukuhan di antara bulak-bulak yang tidak begitu subur dan bahkan kering di musim kemarau. Sambil mengangguk-angguk ia berdesis. Mudah-mudahan akan segera terjadi perubahan. Tetapi bukan perubahan sifat dan watak orang-orang Lumban yang ramah dan baik hati.
Jika air itu mulai menyentuh daerah yang kering itu, maka akan mudah timbul nafsu ketamakan dan rakus. Hal itulah yang harus dihindarkan pada setiap usaha perubahan keadaan. Beberapa orang akan mungkin sekali berusaha untuk mendapat yang lebih banyak dari orang lain. Tetapi tentu tidak benar pula apabila kita akan membiarkan kesempatan perbaikan itu terjadi, Kiai. Iya, Ngger. Kesulitannya adalah mencari keseimbangan itulah, jawab Kiai Kanti. Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, aku akan berbicara dengan Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon, bahwa air telah dapat diarahkan sesuai dengan kepentingan orang-orang Lumban. Tetapi tidak segera, Kiai. Malam nanti? Jelit Heng menggeleng. Jawabnya, lebih baik 2 atau 3 hari lagi setelah semuanya cukup meyakinkan. Sementara gubuk Kiai Kanti pun akan sudah menjadi rapat. Dalam waktu 1-2 hari ini, aku akan pergi, Kiai. Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berdesis. Ada hubungannya dengan permintaan Darwerdi seperti yang pernah Angger ceritakan? Ya. Malam nanti aku pergi. Mudah-mudahan sehari besok aku dapat menyelesaikan pekerjaan itu, sehingga malam besok aku sudah berada di sini. Jika aku terlalu lama pergi, akan timbul kecurigaan orang-orang Lumban, terutama Darwerdi sendiri. Jika orang yang menyebut dirinya Cempaka itu sempat menceritakan kepada Darwerdi bahwa ada orang yang mengintainya saat mereka berdua mengadakan pembicaraan, maka Darwerdi tentu akan mencari jawab, siapakah orang yang telah melakukannya itu. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Ia mengerti, tentu Jelit Heng berkepentingan dengan rencana Cempaka untuk memenuhi permintaan Darwerdi sebagai ganti pusaka yang dijanjikannya. Meskipun pusaka itu sendiri masih belum ditunjukkannya. Aku wajib mencari, siapakah orang yang dimaksud oleh Darwerdi membunuh ayahnya itu. Apakah benar hal itu pernah terjadi? Jika benar, maka aku akan dapat mencari jalur, siapakah sebenarnya Darwerdi itu, dan untuk siapa sebenarnya ia bekerja. Sampai saat ini nampaknya ia bekerja untuk pihak manapun yang dapat memenuhi permintaannya itu. Tetapi aku masih menyangsikan, apakah permintaannya itu memang benar-benar beralasan. Atau ia sengaja membenturkan kekuatan-kekuatan yang disebutnya sebagai perguruan kendali putih, Pusparuri, dan perguruan yang dianut oleh Cempaka itu sendiri. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Katanya, aku adalah orang tua yang sangat picik, Ngger. Aku tidak pernah mengetahui apapun juga selain padepokanku yang dilanda banjir, gempa dan tanah longsor itu. Karena itu, aku tidak akan dapat ikut membantu, memecahkan masalah itu. Yang dapat aku lakukan tidak lebih dari membuat parit ini. Kiai pun masih perlu diselidiki, apakah yang Kiai katakan itu benar. Seandainya Kiai benar-benar orang padepokan terpencil yang dilanda bencana itu, tetapi setidak-tidaknya Kiai tentu pernah mendengar dan mengetahui beberapa perguruan yang ini. Apalagi aku mengerti, sampai di manakah tingkat ilmu Kiai yang sebenarnya. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Jawabnya, baiklah kita tidak berbicara tentang hal itu. Jika Angger mau pergi, berhati-hatilah, karena masalah yang Angger hadapi agaknya masalah yang cukup gawat. Ya Kiai, jawab Jelit Heng. Tidak banyak pangeran yang aku kenal. Jika ada di antara mereka masih mempunyai ikatan permusuhan karena suatu pembunuhan, maka orang itu pantas aku telusur lebih jauh, apakah benar orang itu yang dimaksud oleh Darwerdi. Jika benar, maka orang itu akan berada dalam bahaya. Tetapi tanpa orang itu, apakah kau akan dapat mencapai akhir dari tugasmu, sampai saat pusaka itu dapat diketemukan? Jelit Heng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mudah-mudahan aku menemukan satu jalur yang dapat memecahkan hal itu. Mungkin aku dapat berbicara dengan orang yang menjadi sasaran dendam Darwerdi, sehingga aku menemukan cara untuk memancing pusaka itu. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Jawabnya, silahkan Ger. Tentu banyak cara. Tetapi tentu banyak pula kesulitannya. Silahkan pergi barang 1-2 hari. Tetapi Angger benar, bahwa lebih cepat lebih baik. Karena penyelidikan itu tidak akan Angger lakukan sendiri. Angger tentu mempunyai orang-orang yang akan Angger tugaskan. Jelit Heng tersenyum. Jawabnya, Kiai mulai berhayal. Aku adalah aku seorang diri. Tetapi aku tidak akan membantah hayalan Kiai yang wajar itu.
Kiai Kanti pun tertawa juga, sementara Jelit Heng berkata, "Marilah Kiai. Kita kembali." Anak-anak yang membuat gubuk itu tentu sudah ingin beristirahat. Mereka pun akan bergembira jika mereka mendengar bahwa air itu sudah dapat tersalur. Tetapi tidak terlalu besar. Keduanya pun kemudian menanggalkan tepian sungai yang hampir kering di musim kemarau itu, kembali memanjat tebing. Seperti yang dikatakan oleh Jelit Heng, maka kawannya telah merasa lelah dan haus, sehingga mereka memerlukan istirahat. "Swasti tentu sudah menyediakan minuman dan makanan bagi kita," berkata Jelit Heng kemudian. Seperti biasanya, maka anak-anak muda itu pun kemudian naik untuk beristirahat. Seperti biasanya pula, Swasti telah menyiapkan makanan dan minuman bagi mereka. Hari itu, anak-anak muda yang membantu Kiai Kanti membuat gubuk telah mendengar dan kemudian ketika mereka pulang, memerlukan melihat bahwa air telah dapat tersalur lewat jalur yang dipersiapkan turun ke sungai. Air itu akan sangat berguna bagi padukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon di hari-hari mendatang. "Tetapi jangan ceritakan kepada siapapun lebih dahulu," berkata Jelit Heng. "Kita memerlukan pertimbangan yang jauh." Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka mengerti setelah Jelit Heng memberikan penjelasan lebih jauh dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi karena air itu. "Karena itu, aku akan menghadap Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Sebelum itu, aku minta kalian benar-benar diam," minta Jelit Heng sekali lagi. Kawan-kawannya masih mengangguk-angguk. Sementara Jelit Heng pun kemudian berkata, 2 atau 3 hari lagi aku akan menghadap Ki Buyut bersama kalian dan memperkenalkan Kiai Kanti." "Kenapa 2-3 hari lagi Jelit Heng?" bertanya seorang kawannya. "Itulah sayangnya," sahut Jelit Heng. "Besok aku harus pergi ke rumah pamanku. Aku sudah mengatakan kepada Biung bahwa aku sedang sibuk. Tetapi Biung berkeras menyuruh aku menemui paman. Dengan demikian, aku harus pergi barang 1-2 hari." "Apakah pamanmu sakit?" bertanya kawannya yang lain. "Sudah lama Biung tidak bertemu dengan paman, adik satu-satunya. Semalam Biung bermimpi bahwa rumah paman dilanda banjir. Karena itu Biung minta agar aku segera pergi ke rumah paman untuk melihat apa yang terjadi." Kawan-kawannya mengangguk-angguk, sementara Jelit Heng berkata terus, "Jika saja bukan Biungku yang menyuruhnya, aku tidak akan bersedia pergi. Tetapi aku tidak dapat membantah perintah Biung." Kawannya mengangguk-angguk. Mereka mengerti bahwa Ibu Jelit Heng yang sudah menjadi janda itu tidak dapat menyuruh orang lain, kecuali Jelit Heng. Dan agaknya Jelit Heng pun sangat mengasihi ibunya seperti ibunya mengasihinya. "Jadi besok dan lusa, sebelum kau kembali, kita tidak naik ke bukit? Pergilah. Bantulah orang tua itu." Jelit Heng berhenti sejenak, lalu, "Tetapi jangan lupa membawa senjata seperti biasanya. Jika kalian bertemu dengan harimau, maka kalian harus melawan beramai-ramai. Jangan justru melarikan diri. Karena jika kalian melarikan diri, salah seorang dari kalian akan dikejarnya sampai dapat. Tetapi jika kalian bersama-sama melawan, maka harimau itu tentu akan dapat kalian kalahkan, betapapun juga kuat dan garangnya seekor harimau. Apalagi kalian, di hampir 3 atau 4 hari sekali masih terus berlatih kanuragan." "Ah," desis anak-anak muda itu. Salah seorang berkata, "Apa yang sudah dapat kita lakukan? Aku sudah dapat mengayunkan parang dengan baik. Jika harimau itu datang, kalian harus menyerang beramai-ramai dengan parang atau golok terhunus. Kalian dapat melakukannya sambil berteriak-teriak. Mungkin harimau itu akan menjadi takut dan berlari." "Sudahlah," berkata kawannya. "Mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan harimau seperti biasanya. Kebiasaan kami berteriak-teriak berdendang dan ura-ura agaknya dapat menakut-nakuti binatang jenis apapun juga." "Mudah-mudahan," Jelit Heng mengangguk-angguk. Ia pun sependapat bahwa kebiasaan kawannya berteriak-teriak di dalam hutan itu telah menakut-nakuti harimau yang tidak terbiasa mendengar suara yang demikian, meskipun Jelit Heng pun tahu bahwa kawan-kawannya berteriak-teriak karena ada juga yang berasaan takut dan ngeri memasuki hutan yang masih dihuni binatang buas itu. Demikianlah, maka ketika bayangan senja turun di atas padukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon, maka Jelit Heng pun menemui ibunya untuk minta izin pergi barang 1-2 hari. "Pekerjaan di bukit itu hampir selesai Biung. Kami bersepakat untuk mengerjakannya siang dan malam. Kau mengada-ada saja Jelit Heng. Mana mungkin kerja itu kau lakukan malam hari.
Kau akan membuang-buang waktu saja, dan bahkan mungkin salah seorang dari kalian akan dapat tergelincir jatuh. Malam hari kami hanya mengerjakan anyaman. Dinding, tutup keong, atap ilalang dan lain-lain yang masih kurang. Pagi-pagi kami dapat lekatkannya pada gubuk yang sudah siap itu. Ah, terserah saja kepadamu. Tetapi hati-hati. Binatang buas berkeliaran di malam hari. Kami menyalakan obor biung. Binatang buas takut kepada api, jawab Jelit Heng. Lalu, malam nanti aku akan mulai. Ibunya tidak melarangnya. Karena itu, maka ketika malam mulai gelap, Jelit Heng pun minta diri. Hantu betina itu akan mencari anak. Pakailah dingo atau kunyit di keningmu. Akar dingo akan menjauhkan kau dari hantu-hantu. Jelit Heng menahan senyumnya. Tetapi ia menurut. Ia mengambil sepotong akar dingo dan diusapkan pada keningnya. Baru kemudian Jelit Heng berangkat meninggalkan padukuhan Lumban Wetan. Di malam hari Jelit Heng berjalan dengan cepatnya. Ia tidak berjalan lewat jalan-jalan yang rata. Tetapi ia memintas melewati jalan-jalan sempit dan bahkan pematang. Dengan hati-hati ia melintas tidak terlalu jauh dari Bukit Gundul. Ia tidak mau bertemu dengan siapapun. Apalagi Darwerdi atau orang-orang yang berhubungan dengan anak muda itu. Untuk menghilangkan kesan tentang dirinya, maka Jelit Heng telah mengenakan pakaian yang lain sekali dari pakaian-pakaiannya yang disembunyikan di bulak panjang, di antara pakaiannya yang disembunyikan di bulak panjang, di antara batu-batu padas di dekat sebatang randu alas yang jarang didekati seseorang. Dengan pakaian itu, ia tidak lagi nampak sebagai seorang anak petani yang hidup sederhana sekali. Dengan demikian, jika ada seseorang yang tanpa dapat dihindari melihatnya, sama sekali tidak akan menghubungkannya dengan seorang anak petani di padukuhan Lumban Wetan. Karena waktu yang ada bagi Jelit Heng tidak terlalu banyak maka ia pun berjalan dengan tergesa-gesa. Ia harus sampai ke tempat ia menyimpan kudanya di sebuah padukuhan yang besar yang agak jauh dari Lumban Wetan, yang dititipkan kepada seorang saudagar yang sudah dikenalnya sebelumnya, dipercayanya dan mengerti persoalannya, karena sentuhan ilmu dari sumber yang sama. Baru tengah malam ia sampai ke rumah saudagar itu. Ketika ia mengetuk pintu, maka saudagar itu pun terkejut. Dengan hati-hati ia bangkit dari pembaringannya, meraih senjatanya. Baru kemudian ia berjalan ke ruang dalam. Siapa? Ia bertanya. Sementara tangannya telah memegang hulu pedangnya. Aku paman. Arya Baskara. Tetapi ia masih ragu-ragu. Benar kau Angger Baskara? Iya, jawab Jelit Heng. Baskara siapa? Ada 1000 orang yang bernama Baskara, saudagar itu masih bertanya. Baskara Chandra Sangkaya, jawab Jelit Heng. Apakah paman sudah lupa suaraku? Oh, kau Angger, dengan tergesa-gesa saudagar itu membuka selarak pintu. Ketika pintu itu terbuka, maka seorang anak muda berdiri sambil tersenyum di depan pintu. Oleh cahaya lampu minyak yang redup, maka saudagar itu segera mengenal bahwa yang datang itu memang Arya Baskara. Silahkan Ger, silahkan. Kau datang di tengah malam, sehingga aku terkejut karenanya, saudagar itu mempersilahkan. Aku dalam perjalanan ke Demak Paman, berkata Jelit Heng yang dikenal oleh saudagar itu bernama Arya Baskara. Sehubungan dengan tugas anak mas, bertanya saudagar itu. Tentu paman. Dan agaknya persoalannya menjadi semakin buram. Nampaknya tempat yang disebut sepasang bukit mati itu menjadi semakin menarik perhatian orang. Itu sudah wajar Nger. Kabar tentang sepasang bukit mati itu tentu cepat tersebar. Jika salah satu kelompok mulai memperhatikan tempat itu, maka kelompok yang lain pun tentu akan segera mendengar karena tidak mustahil bahwa mereka mempunyai orang-orang yang saling menyusup di antara kelompok-kelompok yang bersaing itu, berkata saudagar itu pula. Kemudian ia pun bertanya. Lalu, apa pula yang akan Angger lakukan di kota raja? Banyak masalah yang tidak aku ketahui dengan pasti, Paman. Karena itu aku memerlukan bantuan orang-orang yang berada di kota raja. Karena tugas yang aku lakukan mungkin akan memerlukan bantuan. Saudagar itu mengangguk-angguk. Katanya. Itu sudah wajar sekali, anak mas. Tetapi berhati-hatilah. Mungkin ada orang-orang yang hilir mudik pula sepasang bukit mati itu, sehingga kau akan menjumpainya di perjalanan. Jika kau dapat mengimbangi kemampuannya, maka itu bukannya hambatan yang berarti.
Tetapi jika yang kau jumpai adalah sekelompok orang yang tidak kau kenal, maka akibatnya akan dapat menyulitkanmu. Jilid Heng tersenyum. Katanya, mudah-mudahan tidak paman. Mudah-mudahan aku tidak bertemu dengan orang-orang itu. Saudagar itu termangu-mangu. Namun nampak kecemasan membayang di wajahnya. Sehingga akhirnya ia berkata, apakah aku dapat mengawanimu di perjalanan? Jilid Heng tertawa. Katanya, terima kasih paman. Paman masih harus melanjutkan beristirahat. Aku juga mempunyai rencana ke kota raja meskipun sebenarnya tidak perlu tergesa-gesa karena urusan pekerjaanku. Aku meninggalkan beberapa barang di tempat kawanku berdagang. Terima kasih. Aku tidak ingin menyulitkan paman. Apalagi tugas dan pekerjaan paman adalah mencari hubungan seluas-luasnya. Jika karena sesuatu hal paman mulai bermusuhan dengan satu dua pihak, maka daerah pekerjaan paman akan menyempit. Ah, saudagar itu tertawa pula. Jawabnya, tentu aku tidak dapat terlalu mementingkan diriku sendiri. Tetapi jika kau dapat pergi sendiri, pergilah Nger. Besok atau lusa aku akan pergi juga ke kota raja. Aku hanya akan berada di kota raja sehari paman. Besok malam aku akan sampai ke tempat ini menjelang tengah malam. Dan aku akan meneruskan perjalananku ke Lumban Wetan dengan berjalan kaki. Begitu tergesa-gesa. Karena keadaanku dan tugas yang harus aku lakukan di dekat sepasang bukit mati itu. Saudagar itu tidak menyarankan sesuatu lagi. Ia pun kemudian mempersiapkan kuda yang akan dipergunakan oleh Arya Baskara. Sengaja ia tidak membangunkan pekatiknya, agar tidak bertanya-tanya sesuatu tentang tamunya yang aneh itu, dan yang bahkan mungkin akan diceritakannya kepada tetangga-tangganya. Bersambung ke bab 11. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.